Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pater Adityala, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Selasa 11 Mei 2021. Saya ajak Anda hari ini merenungkan apa yang Yesus sabdakan dalam Injil soal roh penghibur. Roh penghibur yang akan dia utus, yang akan dia berikan kepada para murid, yang akan menemani para murid ketika dia tidak berada bersama mereka lagi secara fisik. Yang akan menemani setiap murid Tuhan dalam kelanjutan karya misi Tuhan sendiri, dalam karya misi mewartakan Allah. Saudara dan saudariku seiman, akan ditinggalkan orang yang dipercaya, orang yang diagung-agungkan, orang yang dicintai, orang yang disayangi, adalah satu pengalaman yang tidak enak. Pengalaman yang membuat hati orang berduka cita. Tentu kita semua pernah mengalaminya. Contohnya ketika orang yang kita sayangi di detik-detik terakhir ketika mereka akan meninggalkan kita. Perasaan sedih, perasaan cemas, perasaan takut akan ditinggalkan sendirian. Dalam Injil, apa yang dialami oleh para murid dikatakan oleh Yesus dengan ungkapan, dengan hati yang berduka cita. Injil menampilkan kepada kita Yesus yang berpamitan dengan para muridnya. Dia berikan wejangan nasihat buat mereka. Pada kesempatan Injil ini, Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa dia harus pergi kembali kepada Bapa. Dia harus kembali kepada Bapa, dan dengan itu akan datang Roh Penghibur. Roh Penghibur akan dia utus, tapi sebelum itu dia harus kembali kepada Bapa. Roh Penghibur diutus untuk menemani para murid sehingga mereka tidak sendirian. Yesus juga tegaskan bahwa dengan hadirnya Roh Penghibur, maka dunia akan diinsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara dan saudariku seiman, Roh Penghibur berkarya lewat semua murid Kristus. Roh Penghibur akan menggerakkan hati orang-orang yang tidak percaya agar mereka percaya. Menggerakkan orang-orang dan membuat mereka sadar bahwa Tuhan itu hadir, walau tidak secara fisik kelihatan oleh mata manusia ini. Dan bahwa para musuh Tuhan yang membenci karya kebenaran, mereka sudah mendapat penghukumannya. Mereka dihukum karena perbuatan mereka sendiri. Saudara dan saudariku seiman, kehadiran Roh Penghibur memberikan semangat, memberikan kepercayaan diri untuk tetap setia dan berkomitmen dalam melanjutkan karya pewartaan Kristus ini. Yesus menguatkan dan meneguhkan para muridnya. Contoh konkret ada dalam bacaan pertama, bagaimana Roh Penghibur itu mendampingi Paulus dan Silas dalam karya pewartaan. Mereka tegar, mereka kuat dalam penyiksaan yang mereka alami. Mereka tidak takut, mereka tidak gentar, dan bahkan mereka dengan penuh kesukacita menghadapi semuanya, bahkan ketika mereka di penjara. Tapi Tuhan tunjukkan kuasanya, mereka diselamatkan. Bahkan kepala penjara dilukiskan dalam bacaan pertama, kepala penjara mengalami pertobatan, meminta dibaptis. Dia mendapat keselamatan
dia beserta seluruh keluarganya. Saudara dan saudariku seiman, sering hati kita merasa berduka cita karena kita merasa sendirian. Walaupun terkadang itu semua karena ulah kita sendiri, karena kita yang menjauh dari Tuhan, karena kita yang tidak mau datang kepada Dia. Semoga sabda Tuhan hari ini membuat kita membuka hati kita, membuat kita membuka diri kita agar roh penghibur yang Tuhan janjikan kepada kita, Dia yang adalah roh yang selalu menemani karya pewartaan itu sendiri, Dia akan berada dan berdiam dalam diri kita, agar kita terus teguh dalam iman, agar terus setia hidup sebagai murid Tuhan, dan terus berkomitmen dalam mewartakan Tuhan. Penting, saudara dan saudariku, bahwa kita selalu terbuka dengan roh Tuhan. Kita biarkan roh Tuhan membimbing kita, menemani kita, menunjukkan arah hidup ini. Keterbukaan, kesiapsediaan hati, dan kerendahan hati tentunya adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki sehingga roh Tuhan boleh berdiam dalam diri kita. Saudara dan saudariku, untuk ini tentunya bukan perkara yang mudah, tapi sebagai murid Tuhan kita terus berjuang agar sekali lagi roh Tuhan itu boleh tinggal dalam diri kita, menguasai kita, dan menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala rahmat kasih cinta-Mu yang sudah kami terima. Ampunilah segala dosa-dosa kami, karena kami tidak mendengarkan Engkau, kami tidak mendengarkan tuntunan-Mu lewat Roh-Mu yang kudus. Kami mohon agar roh penghibur yang Putra-Mu janjikan kepada kami membuka hati baginya. Kami membiarkan diri kami boleh didiami olehnya, dan Dia boleh menuntun kami agar kami terus setia dan berkomitmen dalam menjalankan tugas perutusan kami sebagai murid-murid Putra-Mu. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, dan segala usaha rencana kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.